All-in-one PC sekarang udah multifungsi, bahkan kerjaan-kerjaan berat udah bisa diatasi. Contohnya kayak editing, gaming, semuanya easy. Soalnya spesifikasi dari all-in-one PC sekarang udah berevolusi. Contohnya kayak all-in-one yang akan kita publikasi, dia udah cakep dari semua sisi. Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan dipolitisasi. Selamat menonton yang bentar lagi tereliminasi. Aduh. Beberapa tahun belakangan ini kalau kita dengernya all-in-one PC, pasti ya layar yang ada prosesornya yang bisa digunakan hanya untuk kegiatan ringan kayak ngetik-ngetik Office. Udah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ditemukan prosesor yang kenceng tapi tetap hemat daya. Apalagi kalau kita ngomongin prosesor seri U-nya Ryzen. Kayak si all-in-one PC yang ada di sebelah saya ini. Dia pakai Ryzen 7 7730U yang lebih kenceng kalau kita bandingkan dengan Intel Core i7 1355U. Jadi perkenalkan, ini adalah Lenovo Idea Center AIO 324 ALC6. Dan dia menjadi salah satu all-in-one yang menurut saya bisa digunakan untuk kegiatan yang lumayan berat. Buat spoiler aja, pas render 3D dia cuma butuh waktu itu 3 menit. Padahal ini seri U ya, bukan seri H. Gaming juga masih kuat dengan IGP Radeonnya. Nanti bakal kita detailin di bagian performa. Dan ngomongin si AIO-nya Lenovo ini, sebenarnya tahun lalu kita udah pernah nge-review, tapi dulu masih pakai Ryzen 5000 series. Sekarang udah langsung pakai Ryzen 7000 series. Untuk AIO-nya ini ada 2 SKU, jadi ada yang Ryzen 5 7530U dan Ryzen 7 7730U. Yang kita bahas ini yang Ryzen 7 ya, jadi dia punya 8 core, 16 thread. Dan ya, ini seri U atau Ultra Seri Low Power, jadi lebih hemat daya dan ada integrated sama Radeon grafiknya. Kode NIM-nya itu Season dan dia masih part dari Barcelo family. Dia punya boost clock itu sampai 4,5 GHz, fabrikasinya itu ada di 7 nanometer. Udah support hyper threading, L3 case-nya gede di 16 MB dan yang paling penting hemat daya. TDP-nya aja cuma 15 watt. Memori RAM-nya sendiri udah gede untuk ukuran AIO, jadi nggak 8 GB, dia langsung dikasih 16 GB DDR4 dengan speed 3200 MHz. Storage-nya pun juga gede, nggak dikasih 512 atau 256, langsung 1 tera yang speed-nya lumayan kenceng untuk sebuah NVMe Gen 3. Ketika kita tes di Crystal Benchmark itu ada di sekitar 3652 Mbps untuk read-nya, write-nya ada di 3435 Mbps. Dan kalau misalkan suatu saat 1 TB ini udah penuh dan kalian ngerasa kurang, masih bisa di-upgrade. Karena di bagian bawahnya masih ada slot untuk SATA 2,5 inch. Untuk konektivitasnya dia juga udah pakai Wi-Fi 6, bukan Wi-Fi 5 lagi. Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5.2 yang paling baru juga. Udah pre-install Windows 11, Home Single Language dan Microsoft Office Home Student 2021. Jadi ya seperti biasa, all-in-one-nya Lenovo, tinggal pakai aja. Kalau dari spesifikasi utama yang saya sebutin tadi, seharusnya performanya udah oke lah. Tapi sebelum kita masuk ke performa, kita coba lihat dulu desainnya yang terlihat simple, minimalis, dan elegan ini. Kalau dari segi desain sih nggak ada perubahan sama sekali dengan versi yang lama. Dimensinya pun juga sama, beratnya pun juga sama di 6,81 kg. Dan karena desainnya ini sama kayak generasi sebelumnya, jadi ya nggak usah dibahas terlalu detail lah. Ya menurut saya sih, kalau signaturenya pengen seperti ini, paling nggak dikasih tipis-tipis desain upgrade lah. Biar terlihat perbedaannya mana yang dikeluarkan di tahun 2022 dan mana yang dikeluarkan di 2024. Ya upgrade tipis-tipis saja saran saya buat Lenovo. Kalau untuk build quality-nya sih, walaupun bagian permukaannya ini pakai plastik, tapi masih kerasa solid dan kerasa premium. Jadi nggak berasa kalau ini adalah AIO yang sebenarnya kelasnya itu ada di entry level. Terus aksesorisnya juga lengkap. Jadi di dalam paket pembeliannya kita juga dapat bundle sebuah keyboard Bluetooth wireless dan juga mouse Bluetooth. Kita udah dapat software yang tinggal pakai, peripheralnya pun juga tinggal pakai tanpa kabel. Jadi terlihat lebih clean, lebih simple, lebih bisnis look. Kalau ngomongin typing experience-nya sih, jujur saya pribadi lebih suka saya termasuk penggemar berat keyboardnya Lenovo. Buat penonton DKD pasti udah tahu. Tapi untuk yang all-in-one ini, dia feel-nya beda banget sama laptopnya. Dia lebih kerasa plastik dan lebih kerasa agak kopong. Ya mirip-mirip sama keyboard warnet lah. Di generasi sebelumnya all-in-one-nya udah touchscreen dan tahun ini tetap ya touchscreen, tapi yang saya rasain entah karena prosesornya atau panelnya baru. Tapi kalau saya lihat dari spesifikasinya sih panelnya sama ya. Mungkin karena prosesornya. Karena yang saya rasain ketika saya touch itu lebih responsif aja dia ketimbang generasi sebelumnya. Kalau untuk spesifikasi layarnya masih sama, jadi dia pakai panel IPS, dimensinya itu 23,8 inch, resolusinya Full HD, brightness-nya diklaim di 250 nits dan pakai anti glare. Tapi sayangnya Lenovo berbohong sih soal brightness nits ini karena ketika kita tes
ternyata brightness-nya malah lebih gede. Di device pengetesan kita itu hampir 300 nits dengan 297 nits. Dan untuk color akurasinya, sRGB-nya dia dapat 98%, dimana berarti mendekati 100%. Salah satu alasan utama kenapa orang beli all-in-one ya jelas layarnya. Dan kalau untuk layarnya Lenovo ini saya nggak komplain karena selain touchscreen, ya sRGB-nya itu udah hampir mendekati 100% tadi. Jadi kalau kalian adalah seorang editor, enak banget untuk ngedit di layarnya all-in-one Lenovo ini. Kalau layar doang yang enak tapi performanya nggak enak, buat apa ya? Tapi dengan Ryzen 7 7730U-nya ini performanya gila. Untuk seri U ya, dia kenceng banget loh. Karena ketika kita coba di Cinebench R15, di single core-nya aja dia dapat 235 poin. Untuk multicore-nya, running pertama itu di 2001 poin. Sisanya turun tapi nggak banyak ya, dan tetap stabil di kisaran 1900-an poin. Kalau di R23, single core-nya itu hampir 2000 poin, dan untuk multicore dia juga stabil di kisaran 11.000 poin. Performanya stabil, nggak ada throttling, nggak ada yang turun, dan kalau kita bandingkan dengan performanya Intel Core i7 generasi 1355U, lebih kenceng sih Ryzen 7 7730U ini. Dan karena tadi nggak ada throttling, berarti suhu temperatur di bagian dalam CPU-nya itu aman, dan itu terbukti ketika kita tes pakai TimeSpy stress test, dia lolos dengan skor yang bisa dibilang hampir sempurna ya, 99,6%. Untuk skor fast tag-nya si Radeon-nya itu dapat 3249, dan untuk TimeSpy test dia dapatnya itu 1318. Tadi kan layarnya enak kalau digunakan editing, tapi editing itu kan bukan cuma perkara layar ya. Ngeditnya enak, tapi kalau rendernya lama ya buat apa? Jadi kita coba sekarang untuk editing di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai. Kita ekspor ke 4K dulu. Dan untuk sebuah prosesor seri U, dia mampu menyelesaikan dalam waktu kurang dari 10 menit, yaitu 7 menit 37 detik. Kalau mau lebih cepat lagi, bisa ekspor ke Full HD. Full HD-nya itu selesai dalam waktu 5 menit 46 detik. Yang unik di Blender ya, karena all-in-one ini nggak mungkin kayaknya bakalan digunakan untuk rendering 3D. Tapi ketika saya tes untuk rendering 3D dengan Blender template BMW, dia kenceng loh. Untuk CPU rendernya dia mampu menyelesaikan dalam waktu 3 menit 38 detik. Kalau untuk GPU rendernya, karena dia nggak ada discrete GPU-nya, jadinya ya lebih lama dibandingkan CPU rendernya. Dengan durasi waktu itu 6 menit 11 detik. Lanjut kita tes ke kodratnya dia, karena biasanya all-in-one itu kan digunakan untuk Office ya. Jadi kita tes untuk PowerPoint, kita coba untuk ekspor 150 slide ke PDF. Dan hasilnya dia mampu menyelesaikan hanya dalam waktu 7 menit 48 detik. Excel dengan randomized data large yang gede banget, dia mampu menyelesaikan dalam waktu 47 detik aja. Gila, untuk sebuah prosesor U, si Ryzen 7 7730U-nya ini kenceng sih. Dan sekarang kita tes yang lebih ekstrim lagi, yaitu gaming. Biasanya prosesor-prosesor seri U ini ya kalau digunakan untuk gaming casual oke lah, tapi kalau game agak berat, dia kewalahan. Tapi di Ryzen 7 7730U ini enggak loh. Ketika saya gunakan untuk main game berat langsung aja lah ya. Kita coba untuk Genshin Impact dengan grafiknya lowest. Full HD dia masih dapat average itu di 43 FPS. Maksimumnya bisa tembus 59, dropnya itu nggak pernah di bawah 30 FPS. Jadi sekitar 38 FPS. GTA 5 kita coba di resolusi Full HD, grafiknya medium ya, bukan low. Dan dia dapat average FPS itu 44, maksimumnya bisa 54, dan dropnya juga nggak pernah di bawah 30 FPS. 32 FPS. Jadi untuk GTA 5 pun juga masih oke. Apalagi kalau misalkan game-game yang ya Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafik fastest, average FPS dia bisa dapat 92, maksimumnya bisa 107, minimumnya itu bisa di 77 FPS. Aman-aman aja. Valorant kita coba juga di resolusi Full HD, grafiknya low, average FPS dia dapat 51-an, maksimumnya bisa 74, drop-dropnya itu masih di 40 FPS. Angka yang aman juga. Tapi kalau kita paksa dia untuk main game AAA yang memang butuh dedicated GPU, ya nggak bisa ya, karena dia nggak punya dedicated GPU-nya. Contohnya kayak di Far Cry 5, dia dapat FPS itu cuma di 23, maksimumnya aja nggak tembus di 30 FPS. Jadi kalau kalian pengen main game AAA, ya cari all-in-one yang ada discrete GPU-nya. Fitur lain yang bisa kita bahas dari all-in-one ini speaker ya, karena dia udah built-in sama speaker, dan dia pakai 2 buah speaker yang powernya itu ada di 3 watt. Dan kalau kalian lihat di frame layar bagian bawahnya, di situ ada tulisannya Audio by Harman. Dan audio kalau udah ada tulisannya Herman kayak gini, udah bisa dipastikan suaranya ngebas. Kira-kira kayak gini suaranya. Untuk sebuah all-in-one lumayan lah, salah satu all-in-one terbaik untuk audionya. Selain built-in speaker, dia juga udah built-in sama webcam dan juga mikrofon. Kalau kita lihat kayak webcamnya di sebelah mana?
Seperti generasi sebelumnya, webcamnya itu harus ditarik di bagian belakang ini. Jadi kayak jambul seperti ini, dan kalau misalkan kita butuh tinggal kita tarik aja. Webcamnya ini juga udah ada IR kamera, jadi bisa login mudah Face ID ke Windows Hilo. Kalau untuk resolusinya, dia bisa nge-record itu sampai 1080p 30 fps. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk meeting online, kita nggak perlu lagi yang namanya webcam eksternal. Pakai ini aja udah cukup. Yang terakhir portnya. Portnya di sini lengkap. Jadi ada satu buah HDMI 1.4, ada dua buah USB 2.0, ada dua buah USB 3.2 Gen 1, ada RJ45 juga, terus ada power connector. Dan di bagian bawah ada port audio jack 3,5 mm buat kalian yang pengen pakai headset ataupun speaker eksternal. Oke lah, jadi itu tadi adalah review dari Lenovo Idea Center AIO 24 ALC6. Kalau kalian penasaran dengan harganya masih cukup oke kok untuk sebuah all-in-one sekencang itu tadi. Harganya itu ada di sekitar 12.700.000. Dan yang saya suka dari all-in-one ini, performanya ini udah kenceng loh ya. Selain kenceng, dia juga udah stabil, performanya itu nggak pernah throttle. Jadi kalau kita gunakan all-in-one ini untuk kebutuhan contohnya kayak editing foto, rendering video, itu masih bisa. Karena biasanya kan all-in-one itu stigmanya kayak ya cuman Office, login M-Banking, browser gitu-gitu doang. Tapi kalau ini enggak, touchscreen juga. Tapi kalau kegiatannya udah rendering 3D yang lumayan berat, ya harusnya pakai discrete GPU yang ada VRAM-nya itu lebih gede. Kelebihannya jelas dengan Ryzen 7 7730U-nya ini kalau kita bandingkan dengan Ryzen 5000 series yang pernah kita review sebelumnya, performanya itu lompatannya lumayan jauh. Performanya juga seperti yang kalian lihat tadi, stabil, gak throttle, buat main game tipis-tipis juga masih bisa. Spesifikasinya juga dikasih yang notok jedok, RAM-nya aja udah 16GB DDR4, storage-nya juga 1TB dengan NVMe Gen 3 yang kenceng, hampir 4000 Mbps. Terus yang saya suka dari all-in-one-nya Lenovo ini, dia kelihatan simple, elegan, jadi kalau digunakan di meja seperti ini kayak lebih clean gitu. Jadi saya terlihat sebagai orang yang rapi, padahal saya itu bukan orang yang rapi-rapi banget. Kalau kita ngomongin kekurangan, menurut saya desain sih ya. Desainnya sebenarnya oke desainnya, tapi karena saya udah pernah lihat dan gak ada perubahan, walaupun perubahan yang minor, jadi jatuhnya kayak ya kalau misalkan saya upgrade ketika teman saya datang ke sini, all-in-one kayak 2 tahun ini nggak ganti-ganti ya, kayak desainnya mirip-mirip gitu. Tapi kalau ada perubahan yang minor-minor kan ya ada pembeda lah dari keluaran tahun 2023 ke 2024. Kalau dari segi harga sih 12.700 kita bandingkan dengan versi sebelumnya masih oke kok 12.700.000 karena kalau kalian lihat tadi performanya ya kenceng, stabil, bisa main game tipis-tipis juga si AMD Ryzen 7 7730U-nya ini. Jadi overall dengan harga 12.700 buat kalian yang pengen mejanya lebih clean atau kalian pengen kantornya itu full all-in-one, si Lenovo Idea Center 24 ALC6 ini bisa menjadi referensi yang menurut saya sangat menarik sih. Saya Andi and see you in the next video. Bye bye.